Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan bab 7 dengan judul menganalisis pasar bisnis, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Fitria Nur Azmah, Alia Syarah, Miftahul Jannah, Dwi Mulyanti, dan Mirani. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, apakah pasar bisnis itu dan apakah bedanya dengan pasar konsumen. Yang kedua, apakah situasi pembelian yang dihadapi pembeli organisasional. Yang ketiga, siapa yang berpartisipasi dalam proses pembelian bisnis ke bisnis. Yang keempat, bagaimana pembeli bisnis mengambil keputusan mereka. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan bisnis. Yang keenam, bagaimana pembeli institusional dan badan pemerintah melakukan pembelian mereka. Oke, yang pertama, apakah pasar bisnis itu dan apa bedanya dengan pasar konsumen? Pasar bisnis atau business market terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi lain. Jadi, pasar bisnis itu pasar di mana perusahaan atau organisasi membeli produk atau layanan untuk dijual dalam operasional mereka atau untuk dijual kembali. Sementara kalau pasar konsumen itu pasar di mana produk atau layanan yang ditujukan langsung kepada individu atau rumah tangga untuk penggunaan pribadi. Kemudian lanjut, karakteristik yang membedakan pasar bisnis dengan pasar konsumen. Di sini ada 10. Yang pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, hubungan pemasok pelanggan yang erat. Ketiga, pembelian profesional. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Yang kelima, panggilan penjualan berganda. Yang keenam, permintaan turunan. Yang ketujuh, permintaan inelastis. Yang kedelapan, permintaan berfluktuasi. Yang kesembilan, pembelian yang berkonsentrasi secara geografis. Dan yang kesepuluh, pembelian langsung. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama, kompleksitas masalah yang dihadapi. Kedua, seberapa baru persyaratan pembelian. Ketiga, jumlah orang yang terlibat. Dan yang keempat, waktu yang diperlukan. Berikut ini adalah 3 situasi yang terjadi pada proses pembelian yang dihadapi pembeli organisasional. Yang pertama, yaitu pembelian kembali langsung. Dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin, dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Pada proses pembelian ini, pembeli tidak banyak melakukan pertimbangan menggunakan 4 faktor sebelumnya. Kemudian yang kedua, pembelian kembali modifikasi. Pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, dan syarat lain. Contohnya, pembeli ingin mendapatkan diskon tambahan dari produsen, atau pembeli ingin kualitas dari produk itu ditingkatkan. Yang ketiga, tugas baru. Pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya. Pada proses pembelian ini, pembeli akan banyak sekali melakukan pertimbangan menggunakan 4 faktor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pada pembelian ini dapat kita ambil contoh seperti bangunan kantor dan sistem keamanan baru. Siapa yang berpartisipasi dalam proses pembelian bisnis ke bisnis? Yaitu pusat pembelian. Menurut Wester and Win, yang mengambil keputusan dalam membeli di suatu organisasi adalah pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang memiliki beberapa sasaran umum yang sama dan bersama-sama menanggung resiko yang timbul dari keputusan tersebut.
Pusat pembelian terdiri dari semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian, yaitu yang pertama, pencetus, yang kedua, pengguna, yang ketiga, pihak yang mempengaruhi, yang keempat, pengambil keputusan, yang kelima, pemberi persetujuan, yang keenam, pembeli, yang ketujuh, penjaga gerbang. Materi keempat, bagaimana pembeli bisnis mengambil keputusan mereka. Pembeli bisnis mengambil keputusan mereka dalam proses pembelian atau pengadaan berdasarkan sejumlah faktor yang melibatkan analisis, evaluasi, dan pertimbangan yang cermat. Keputusan ini dapat mempengaruhi keberhasilan dan kinerja organisasi. Intensi pembeli bisnis untuk membeli akan merupakan fungsi dari perbedaan antara manfaat anggapan dan biaya anggapan. Tugas pemasar adalah membuat penawaran yang menguntungkan, menghantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli. Yang pertama ada persepsi departemen pembelian. Departemen pembelian baru yang lebih berorientasi strategis ini mempunyai misi mencari nilai terbaik dari pemasok yang lebih sedikit. Peningkatan mutu pembelian berarti bahwa pemasar bisnis harus memperbaiki personel penjualan untuk menyesuaikan diri dengan kaliber pembeli bisnis yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu organisasi dan administrasi pembelian. Sebagian profesional pembelian menggambarkan pekerjaan mereka sebagai lebih strategis, lebih teknis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab daripada sebelumnya. Bagi pemasar bisnis, perkembangan ini berarti berurusan dengan pembeli yang lebih sedikit, tetapi tingkatnya lebih tinggi dan menggunakan kelompok penjualan akun nasional untuk berurusan dengan pembeli korporat besar. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam proses pembelian. Menurut Robinson dan rekan mengidentifikasi ada 8 tahap dan menyebutnya fase pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Proses ini dipicu oleh stimulus internal, yaitu keputusan perusahaan untuk mengembangkan produk baru, dan stimulus eksternal, yaitu pembeli mungkin mendapatkan ide-ide baru di pameran dagang, iklan, atau wiraniaga. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan. Untuk barang-barang kompleks, pembeli akan bekerja dengan pihak lain untuk mendefinisikan karakteristik seperti kehandalan, durabilitas, atau harga. Yang ketiga, pencari pemasok. Selanjutnya, pembeli harus berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Yang keempat, mencari petunjuk. Tugas pemasok adalah memastikan dirinya mempertimbangkan ketika pelanggan sedang atau mungkin berada di pasar dan mencari pemasok. Mengidentifikasi petunjuk yang baik dan mengubahnya menjadi penjualan mengharuskan seluruh organisasi pemasaran dan penjualan bekerja dengan pendekatan terkoordinasi dan memanfaatkan banyak saluran dalam menjalankan peran sebagai penasihat terpercaya bagi pelanggan prospektif. Yang kelima, pengumpulan proposal. Tahap selanjutnya dalam proses pembelian adalah mengumpulkan proposal, di mana pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposalnya. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Yang keenam, pemilihan pemasok. Dalam mengatasi tekanan harga, pusat pembelian mungkin berusaha bernegosiasi dengan pemasok yang dipilih untuk mendapatkan harga dan syarat yang lebih baik sebelum memutuskan pilihan terakhir. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, tahap dalam proses pembeli yaitu seseorang pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Yang terakhir, tinjauan kinerja. Tinjauan kinerja bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok. Ada 3 metode dalam meninjau kinerja pemasok yang telah terpilih, yaitu pertama, pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian mereka.
Kedua, pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai terimbang. Yang terakhir, pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan. Materi selanjutnya yaitu mengelola hubungan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, biasanya pemasok dan pelanggan melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Selanjutnya, manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang dimana lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Riset menemukan bahwa hubungan pembeli-pemasok dibedakan oleh 4 faktor. Yang pertama, ketersediaan alternatif. Yang kedua, pentingnya pasokan. Yang ketiga, kompleksitas pasokan. Dan yang keempat, dinamisme pasar pasokan. Nah, berdasarkan 4 faktor tadi, hubungan pembeli-pemasok ini digolongkan menjadi 8 kategori berbeda. Yang pertama, pembelian dan penjualan dasar. Yang kedua, pembelian per elemen. Yang ketiga, transaksi kontraktual. Yang keempat, pasokan pelanggan. Yang kelima, sistem kerjasama. Yang keenam, kolaboratif. Yang ketujuh, adaptif di kedua pihak. Dan yang terakhir dan kedelapan adalah pelanggan adalah raja. Selanjutnya, hubungan bisnis, risiko, dan oportunisme. Investasi khusus ini adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai positioning mereka. Meskipun demikian, investasi khusus juga mempunyai risiko besar bagi pelanggan maupun pemasok. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Oportunisme ini dapat melibatkan kepentingan diri yang jelas dan kesalahan penyajian yang disengaja dan melanggar kesepakatan kontrak. Oportunisme menjadi masalah karena perusahaan harus mendedikasikan sumber daya untuk pengendalian dan pengawasan yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif. Materi terakhir, bagaimana pembeli institusional dan badan pemerintah melakukan pembelian mereka. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang berada dalam penanganan mereka. Pembeli untuk organisasi pemerintah cenderung mengharuskan dilakukannya banyak pekerjaan administrasi dari vendor mereka dan lebih menyukai penawaran terbuka serta perusahaan domestik. Pemasok harus siap menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan dan prosedur khusus yang ditemukan di pasar lembaga dan pemerintah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.